Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke uji kompetensi 2.1 Matematika kelas 10 semester 1. Di bagian A, soal nomor 1. Apakah persamaan-persamaan berikut ini membentuk sistem persamaan linear 3 variabel? Berikan alasan atas jawabanmu. Pertama kita harus tahu dulu arti dari variabel. Variabel di sini adalah peubah ya, peubah dan bisa disimbolkan dengan huruf ya, bisa disimbolkan dengan huruf. Jadi di sini ada, perhatikan yang A, di sini ada 2x plus 5y min 2z. Nah, sama dengan 7. Berarti variabel peubah di sini adalah x, y, dan z. Berarti ada 3 variabel. Jadi peubah. Jadi artinya x-nya bisa diganti dengan angka-angka tertentu, x, y, z-nya. Terus untuk yang 2x min 4y plus 3z, ini ada 3 variabel, yaitu x, y, dan z. Jadi jawabannya seperti itu. Jadi apakah persamaan berikut ini membentuk sistem persamaan linear 3 variabel? Untuk jawaban yang A, ya, karena di sini ada 3 variabel dari setiap persamaannya. Di sini ada 3, x, y, dan z. Dan sekarang untuk B, x min 2y plus 3z sama dengan 0. Di sini variabelnya 1, 2, 3. Dan y sama dengan 1. Dan x plus 5z sama dengan 8. Di sini juga ada yang, perhatikan yang x, kita hapus dulu yang ini, x ya, x min, ini min 2y plus 3z itu sama dengan 0. Ini 3 variabel, 1, 2, dan 3. Terus dijumlahkan misalkan dengan y sama dengan 1 ya. Y sama dengan 1 bisa ditulis y. Plus yang z-nya karena di sini tidak ada bisa ditulis 0z. Dan yang x-nya juga tidak ada bisa ditulis 0x. Jadi tetap saja di sini ada 3 variabel. Dan yang untuk yang persamaan, ini sama dengan 1 ya. Dan untuk yang x plus 5z juga sama. X plus 5z, x plus, karena di sini y-nya tidak ada, bisa kita tulis 0y plus 5z. Nah, jadi seperti ini sama dengan 8. Jadi untuk jawaban A dan B 3 variabel. Soal nomor 2, diketahui 3 buah persamaan 1 per x plus 1 per y plus 3 per z sama dengan 9. Itu kita anggap sebagai persamaan ke-1. Dan yang kedua adalah 1 per x plus 3 per y plus 1 per z sama dengan 7 per 3. Ini anggap kita persamaan kedua. Dan yang ketiga adalah 3 per x ditambah 1 per y ditambah 1 per z sama dengan 7. Dan sekarang untuk pertanyaan A, apakah termasuk sistem persamaan linear 3 variabel? Ya, di sini ada 3 persamaan dan perhatikan di sini ada x, y, z sebagai pembaginya di sini. Dan ini sebenarnya adalah variabel. Jadi ada variabel x, y, dan z. Ini sudah 3 variabel ya. Jadi apakah termasuk sistem persamaan linear 3 variabel? Jadi jawabannya ya. Ya, jawabannya ya. Berikan alasanmu, kita sebutkan saja variabelnya adalah x, y, dan z. Dan sekarang untuk yang B, dapatkah kamu membentuk sistem persamaan linear dari ketiga persamaan tersebut? Jadi maksudnya yang ini kita buat menjadi lebih sederhana agar memudahkan kita dalam pengerjaannya. Jadi caranya seperti ini. Asumsikan di sini yang 1 per x kita anggap sebagai p ya. Kita anggap sebagai p. Terus 1 per y kita anggap sebagai q. Nah, ini huruf q-nya rada aneh. 1 per z kita anggap sebagai r. Dan sekarang kita masuk ke persamaan ke-1. Nah, di persamaan ke-1 soalnya dari tadi adalah 1 per x ditambah 1 per y ditambah 3 per z. Nah, ditambah 3 per z sama dengan 9. Artinya 1 per x ini kita ganti dengan p. Nah, kita ganti dengan P. Jadi
1 per X kita tulis jadi P. 1 per Y kita tulis jadi Q. Dan 3 per Z, ini perhatikan, 3 per Z itu sama dengan 3 dikali 1 per Z. Dan 1 per Z-nya kita ganti dengan R. Jadi sama dengan 3 dikali R. Jadi sama dengan 9. Nah, ini untuk persamaan ke-1 jadi seperti ini. Terus yang persamaan kedua. Di persamaan kedua, 1 per X ditambah 3 per Y ditambah 1 per Z. Nah, sama dengan 7 per 3. Jadi kita bisa tulis 1 per X-nya menjadi P. 3 per Y berarti 3 dikali 1 per Y. 1 per Y-nya itu adalah Q. Jadi 3 Q. Dan 1 per Z. 1 per Z-nya adalah R. Nah, sama dengan 7 per 3. Ini adalah persamaan yang kedua. Dan untuk persamaan yang ketiga, nah di sini soalnya adalah 3 per X ditambah 1 per Y ditambah 1 per Z sama dengan 7. Jadi 3 per X itu artinya 3 dikali 1 per X. 1 per X-nya itu adalah P. Jadi 3 kali P. Jadi yang ini adalah 3P. Ditambah 1 per Y. 1 per Y-nya adalah tadi Q ya. Dan satu lagi 1 per Z-nya adalah R. Jadi sama dengan 7. Ini adalah persamaan yang ketiga. Dan ini 3 variabel P, Q, dan R ya. Hasil dari penyederhanaan dari yang 1 per X ditambah 1 per Y ditambah 3 per Z. Jadi yang ini kita konversi ke bentuk yang tadi. Baik, ini untuk pembahasan soal nomor 2 caranya seperti ini. Nah, caranya seperti ini. Soal nomor 3, keliling suatu segitiga adalah 19 cm. Untuk keliling segitiga berarti rumusnya adalah jumlah seluruh sisinya ya. Jadi misalkan sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C sama dengan 19. Di sini kita anggap sebagai persamaan ke-1. Jika panjang sisi terpanjang adalah 2 kali panjang sisi terpendek. Misalkan di sini A lebih besar dari B lebih besar dari C. Ini adalah sisi terpanjang dan ini adalah sisi terpendek. Ya, jadi yang A di sini adalah 2 kali sisi terpendek. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita anggap sebagai persamaan kedua. Dan yang ketiganya adalah kurang 3 cm dari jumlah sisi lainnya. Ini untuk yang sisi terpanjang yang A. Jadi A di sini sama dengan B ditambah C kurang 3 cm. Berarti tinggal dikurangi 3. Ini menjadi persamaan ketiga. Dan untuk penyelesaiannya kita bisa gunakan sistem eliminasi atau sistem substitusi ya. Kita gunakan eliminasi atau substitusi. Kita proses untuk persamaan kedua dengan persamaan ke-1. Jadi persamaan 2 dengan persamaan ke-1. Di sini perhatikan persamaan keduanya A sama dengan 2C. Dan persamaan ke-1-nya adalah A ditambah B ditambah C, hasilnya adalah 19. Di sini kita bisa substitusikan secara langsung. A-nya masukkan ke sini. A-nya sudah diketahui 2C. Jadi yang ini kita ganti dengan 2C. Jadi di sini kita ganti dengan 2C ditambah B ditambah C sama dengan 19. Jadi 2C ditambah C hasilnya adalah 3C. Jadi B ditambah 3C itu sama dengan 19. Ini kita masukkan sebagai persamaan keempat. Ya, kita masukkan sebagai persamaan keempat. Dan sekarang kita proses persamaan kedua dengan persamaan ketiga. Kedua dengan ketiga. Persamaan keduanya tadi adalah A sama dengan 2C. Dan persamaan ketiga A sama dengan
B ditambah C kurangi 3. Jadi ini kita masukkan ke sini, substitusi lagi. Ya, yang ini kita ganti dengan yang ini dan isinya adalah ini. Jadi kita masukkan. Jadi yang A ini kita ganti dengan 2C. Jadi 2C sama dengan B ditambah C kurangi 3. Jadi 2C di sini, B dan C yang ini kita pindah ke ruas kiri. Berarti menjadi min B, yang C menjadi min C, sama dengan min 3. Dan ini menjadi, kalau 2C kurangi C itu menjadi C ya, menjadi C. Jadi di sini min B, nah ini min B dikurangi 2C dikurangi C menjadi min C. Oh, menjadi plus ya, menjadi plus C sama dengan min 3. Dan ini kita anggap sebagai persamaan ke-5. Jadi tadi persamaan ke-4 sudah ada, persamaan ke-5 sudah ada. Sekarang kita proses untuk persamaan ke-4 dengan persamaan ke-5. Kita proses persamaan ke-4 dengan persamaan ke-5. Persamaan ke-4 itu adalah B plus 3C. B plus 3C sama dengan 19. Dan persamaan ke-5, perhatikan, min B plus C sama dengan min 3. Kalau tadi kita gunakan substitusi, sekarang kita gunakan eliminasi. Di sini B dengan min B kita hilangkan dengan cara dijumlah. Ya. B ditambah min B ini akan saling menghabiskan. 3C ditambah C di sini menjadi 4C. Sama dengan 19 ditambah min 3 menjadi 16. Maka nilai C di sini 16/4 atau sama dengan 4. Nah, sekarang nilai C sudah kita dapatkan. Dan tadi nilai A itu adalah 2 kali sisi terpendek. Jadi nilai A sudah bisa kita dapatkan juga, jadi 2 dikali 4 ya. Jadi nilai A-nya di sini sama dengan 8. A sudah kita dapatkan, C sudah kita dapatkan. Kita masuk ke persamaan ke-1. A ditambah B ditambah C sama dengan 19. Jadi kita dapatkan nilai B-nya. A-nya adalah 8 ditambah B ditambah C-nya adalah 4 sama dengan 19. 8 ditambah 4 itu 12. Jadi B ditambah 12 sama dengan 19. Maka B di sini sama dengan 19 kurangi 12. Jadi hasilnya adalah 7. Nah, B-nya sudah kita dapatkan. Sekarang kalau dibuktikan A ditambah B ditambah C itu pasti menjadi 19. A-nya adalah 8, B-nya adalah 7, 8 tambah 7 15, C-nya 4. 15 tambah 4 adalah 19. Soal nomor 4, harga tiket suatu pertunjukan adalah 60.000 untuk dewasa. Kita anggap A, yang dewasa kita anggap A ya, dewasa kita anggap A. 35.000 untuk pelajar kita anggap B, dan 25.000 untuk anak di bawah 12 tahun. Jadi yang anak kita anggap C. Pada pertunjukan seni dan budaya telah terjual 278 tiket dengan total penerimaan 130 juta. Sekarang kita cek terlebih dahulu, andaikan semua pembeli itu adalah orang dewasa, jadi tiket yang dibeli adalah 60.000. Dan andaikan tiket yang terjual adalah 300 ya, bukan 278. Jadi kalau 60.000 dikali 300 berarti itu adalah 18 juta. Itu nilai maksimal. 18 juta nilai maksimalnya. Dan kalau ada yang belinya pelajar dan anak-anak di bawah 12 tahun, berarti nilai penerimanya kurang dari 18 juta. Dan sekarang di sini masalahnya adalah 130 juta. Jadi jelas ini salah soal ya. Kebanyakan 0. Jadi kebanyakan 0. Jadi kita coret satu saja nolnya, kita hapus. Nah, jadi 13 juta. Dan sekarang untuk menyelesaikan soal supaya lebih mudah dikerjakan, masing-masing yang tiket A, B, C dan penerimaan kita bagi dengan 1000.
Berarti yang ini menjadi 60, yang 35.000 menjadi 35, dan 25.000 menjadi 25. Jadi untuk persamaan ke-1 di sini, untuk dewasa 60A kita tulis 60A. Terus untuk remaja atau pelajar di sini adalah 35B. Dan anak-anak adalah 25C. Sama dengan yang ini kalau kita coret berarti tinggal 13.000 ya. Ini 13.000. Nah, 13.000. Ini persamaan ke-1. Dan sekarang masuk ke persamaan keduanya. Seluruhnya adalah jumlah tiket yang terjual adalah 278. Berarti kalau tiket A, ini tiket A ditambah tiket B ditambah tiket C, maka hasilnya adalah 278. Dan yang ketiga di sini tiket A terjual 10 tiket lebih sedikit dari 2 kali banyak tiket pelajar. Jadi tiket A di sini sama dengan banyaknya tiket pelajar 2B dikurangi 10. Dan sekarang kita mulai kerjakan. Kita substitusikan persamaan 3 ke persamaan ke-1. Nanti akan menghasilkan persamaan ke-4. Kalau 3 ke 2 nanti menghasilkan persamaan ke-5 atau sebaliknya, bisa dibalik ya. Jadi kita kerjakan, yang A ini kita masukkan ke sini dan A ini adalah isinya ini. Jadi yang ini untuk menghasilkan persamaan ke-4 tadinya 60A. Nah, 60A kita ganti A-nya dengan 2B min 10. 2B min 10 ditambah 35B ditambah 25C sama dengan 13.000 ya, sama dengan 13.000. Dan sekarang kita masuk ke persamaan yang kelima, yaitu substitusikan persamaan 3 ke persamaan 2. Jadi yang A ini kita masukkan ke sini. Jadi yang tadinya yang atas A plus B plus C, A-nya kita ganti dengan 2B min 10. Kita ganti dengan 2B min 10. Nah, kita masukkan A-nya dengan 2B min 10 ditambah B ditambah C sama dengan 278. Kita sederhanakan untuk persamaan keempat, kita sederhanakan 60 kali 2B adalah 120B. 120B. 60 dikali minus 10 berarti menjadi minus 600. Yang ini tetap 35B dan satunya lagi adalah 25C. 25C sama dengan 13.000. Nah, seperti ini. Jadi kita kerjakan, sederhanakan lagi 120B dengan 35B. Ini menjadi 155B. Jadi 155B. Terus B-nya sudah, sekarang tinggal ditambah 25C. 25C sama dengan, sekarang yang minus 600 kalau dipindah ke ruas kanan itu menjadi plus 600 di sini. Berarti 600 ditambah 13.000 itu menjadi 13.600. Kita perbaiki dulu angkanya. 13.600. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini bentuk sederhana dari persamaan keempat. Sekarang yang persamaan kelima, kita perhatikan persamaan yang kelima, 2B dengan B. Perhatikan yang ini dengan ini itu menjadi 3B. Menjadi 3B. Ditambah C sama dengan minus 10, kita pindahkan ke ruas kanan ke sini jadi plus 10 ya. Kalau dipindahkan menjadi plus 10. Berarti 278 ditambah 10 adalah 288. Nah, sudah seperti ini, kedua-duanya sudah sederhana. Kita eliminasi yang bagian C, itu yang lebih mudah ya. Kita eliminasi yang bagian C. Jadi yang ini bagian C tinggal dikali 25.
Jadi kita tulis ulang, 155B ditambah 25C sama dengan 13.600. Dan sekarang 25 kali 3 adalah 75B ditambah 25C sama dengan, sekarang kita kalikan 288 dikalikan dengan 25. Kita kalikan, ini 44 jadi 14 kosong 16 7 45. Ini 00, ini menjadi 5 tambah 7 2 ya. Jadi 7.200. Jadi 7.200. Kita kurangkan. Berarti ini habis. Sama dengan 155B dikurangi 75B adalah 5 kurangi 5 habis, 15 kurangi 7 ya. Jadi 80B. Jadi 80B. Ini huruf B. B. Sekarang 13.600 kurangi 7.200. Ini kita turunkan jadi 00. 6 kurangi 2 adalah 4. 13 kurangi 7 jadi 6. Jadi 6.400. Coret nolnya. Jadi 640. Jadi B di sini adalah 640 dibagi 8. Jadi 80. Nah, tiket untuk pelajar sudah kita dapatkan, jumlahnya adalah 80. Sekarang untuk mencari tiket anak-anak. Untuk mencari tiket anak-anak, kita gunakan persamaan kelima. Di persamaan kelima ya, tadi adalah 3B ditambah C. 3B ditambah C. Hasilnya adalah 288. Nah, ini B-nya kita masukkan ke sini. Berarti 3 kali 80. Jadi 3 kalau kita tulis di sini 3 dikali 80 ditambah C sama dengan 288. Jadi C di sini sama dengan 288 dikurangi 3 kali 80 itu adalah 240. Jadi 240. Jadi C di sini sama dengan 288 kurangi 240. Jadi jawabannya adalah C-nya 48. Nah, ini tiket untuk anak-anak sudah kita dapatkan sebanyak 48 yang terjual. Sekarang kita cari jumlah tiket orang dewasa. Di mana rumusnya kita kembali ke persamaan kedua ya. Di persamaan kedua itu A ditambah B ditambah C adalah 278. Jadi A sama dengan, atau jangan dulu ya, ditambah B ya, B-nya tadi berapa ya, 80, B-nya 80 dan ini angka 0 ditambah C, C-nya adalah 48 sama dengan 278. Sekarang jadi A ditambah, ini kalau dijumlahkan menjadi 128 ya, 128 sama dengan 278. Jadi tiket A yang terjual adalah 278 dikurangi 128. 8 kurangi 8 tuh habis jadi 0. 7 kurangi 2 jadi 5. Ya, jadi angka 5. Dan 2 kurangi 1 menjadi 1. Jadi tiket untuk yang dewasa adalah 150. Jadi di sini himpunan penyelesaiannya, tiket yang dewasa adalah yang terjual 150. Untuk pelajar yang terjual adalah 80 dan anak-anak yang terjual adalah 48. Nah, ini jawaban untuk soal nomor berapa ini? Nomor 4 ya. Jadi seperti ini caranya. Soal nomor 5, seekor ikan mas memiliki ekor yang panjangnya sama dengan panjang kepala ditambah 3/5 panjang tubuhnya.
Kita bayangkan seperti ini, di sini ada ikannya, kepalanya kita anggap A, tubuhnya kita anggap B, dan ekornya kita anggap C. Jadi untuk persamaan ke-1, ekornya sama dengan panjang kepalanya ditambah 3/5 dari panjang tubuhnya. Nah, tubuhnya adalah B. Di sini 3/5, ada per 5 supaya mudah nanti pengerjaan ya, supaya mudah pengerjaan. 3/5, per 5-nya kita hilangkan dengan dikalikan 5. Kita kalikan dengan 5. Jadi C kali 5, jadi ini kali ini ya, semuanya dikalikan dengan 5. Jadi C kali 5 adalah 5C. Sama dengan 5A ditambah 3B. Nah, ditambah 3B. Sekarang untuk persamaan yang kedua, di persamaan kedua, panjang tubuhnya 3/5 dari panjang keseluruhan. Tubuhnya adalah B. Keseluruhannya berarti A plus B plus C. A plus B plus C. Berarti ini kita sederhanakan dulu. 3/5 kita hilangkan lagi per 5-nya dengan kali 5. Atau dikali silang juga ini bisa. Ini menjadi 5B. Ya, 5B. Jadi 3/5 dikali 5 itu adalah 3. Berarti di sini tinggal A, B, C. Dan kita sederhanakan jadi 5B sama dengan 3A. Ini huruf A ya. 3A ditambah 3B ditambah 3C. Nah, jadi seperti ini. Jadi 5B kita tulis di sini. 5B sama dengan 3A ditambah 3B. Nah, ditambah, oh ini harusnya disederhanakan dulu ya. Jangan dulu ditulis ke sini, kita tulis ini, sederhanakan dulu ini. Ada yang hampir terlewat. Nah, jadi 5B kurangi 3B. Ini menjadi 2B. Sama dengan, jadi yang 3B kita pindahkan ke ruas kiri, tadinya positif jadi negatif. Jadi 5B kurangi 3B, maka hasilnya adalah 2B. Berarti di sini menjadi 3A ditambah 3C. Jadi kita tulis baru di sini 2B sama dengan 3A ditambah 3C. Dan sekarang kita masuk lagi ke soal. Jika panjang kepala ikan emas itu adalah 5 cm. Nah, yang ini sudah diketahui, A sama dengan 5 cm. Jadi ini persamaan 1, 2, dan ini 3. Sekarang kita kerjakan. Substitusi persamaan 3 ke 2. Kita masuk substitusi 3 ke 2 ya, akan menghasilkan persamaan keempat. Di sini A-nya sudah diketahui 5. Jadi yang ini tinggal masukkan ke sini. Tinggal masukkan ya. Untuk persamaan kedua, A-nya sudah diketahui 5, berarti A di sini kita ganti dengan 5. Berarti di sini artinya 2B sama dengan 3 kali 5 adalah 15. Ditambah 3C ya. Jadi A-nya kita ganti dengan 5. Ini menghasilkan persamaan keempat. Dan sekarang 3 terhadap 1. Jadi A yang di sini kita ganti dengan 5 juga. Jadi di sini 5C. Oh, sebentar ya. Kita variabel kumpulkan dengan variabel. Jadi di sini kita tulis 2B. Ini pindah. Jadi minus 3C sama dengan 15. Nah, ini persamaan keempatnya. Sekarang kita masukkan yang persamaan 3 terhadap persamaan 1. Jadi yang A di sini, A yang ini kita ganti dengan 5. Jadi kalau diganti dengan 5 ya, yang sekarang persamaan 3 terhadap 1, kalau A-nya sama dengan 5, tadi soalnya adalah 5C, 5A, 3B ya. 5C sama dengan 5A plus 3B. Jadi yang ini kita masukkan. Masuk ke sini. Berarti di sini menjadi 5C 25A ya, menjadi 25A ya. Ditambah sebentar, ditambah 3B. Nah, ditambah 3B.
Oh, yang ini bukan 25A tapi harusnya 25 saja. Jadi 25 ditambah 3B. Dan ini menjadi persamaan kelima. Sekarang substitusi atau eliminasi antara persamaan 4 terhadap 5. Kita eliminasi. Di persamaan 4 adalah 2B. Oh, yang ini kita sederhanakan juga dulu. Yang ini C dengan B ya. Kita pindahkan yang B-nya menjadi min 3B ditambah 5C ya. Tambah 5C sama dengan 25. Nah, jadi seperti ini. Sekarang kita eliminasi persamaan 4 dengan 5. Persamaan 4 adalah 2B min 3C. 2B min 3C sama dengan 15. Jadi 2B min 3C sama dengan 15. Terus persamaan yang kelimanya adalah di sini 3B ya, min 3B plus 5C sama dengan 25. Misal kita akan menghilangkan variabel B ya, kita hilangkan variabel B. Berarti yang variabel B kalau akan dihilangkan berarti koefisiennya harus disamakan. Berarti yang ini tinggal dikali 3, yang ini kali 2. Jadi yang ini menjadi 6B. Terus yang ini menjadi 9C ya, 6B menjadi 9C. Terus sama dengan 15 kali 3 adalah 45. 45 nih. 45. Dan sekarang yang bagian bawahnya min 3 kali 2 adalah min 6B ditambah ya, ini min 6B ditambah 10C ditambah 10C, ini 10C sama dengan 2 kali 25 adalah 50. Nah, berarti kita tinggal jumlahkan. Ini habis. 6B ditambah min 6B adalah habis. Min 9C ditambah 10C ini menjadi C. Sama dengan 45 tambah 50 adalah 95. Nah, ini 95 berarti ekornya ya. Ekornya 95. Dan tadi kepalanya sudah diketahui 5. Berarti untuk mendapatkan panjang tubuhnya kita masuk ke persamaan, ke salah satu persamaan ya. Kita masuk ke salah satu persamaan. Misalkan ke persamaan 4 atau masuk ke persamaan 5. Cari yang sudah komplitnya, berarti di sini untuk mencari ini. Nah, kita bisa gunakan yang 5C sama dengan 25 ditambah 3B. Bisa gunakan yang itu juga, atau bisa gunakan ke persamaan yang awal juga bisa. Ini untuk mencari panjang tubuhnya ya, panjang tubuhnya. Jadi misalkan kita masuk ke persamaan 2. Misalkan di persamaan 2 adalah 2B 3A 3C. Jadi persamaan 2 adalah 2B sama dengan 3A ditambah tadi berapa? 3C ya, tambah 3C. Nah, sekarang yang dicari adalah ini persamaan kedua. Yang dicari adalah panjang tubuhnya. Jadi 2B, berarti 2B itu sama dengan 3A. A-nya kita ganti dengan 5. Jadi 3 dikali 5. Jadi A-nya di sini sama dengan 5 nih. Masukkan ke sini. Terus C-nya sudah diketahui 95. Nah, C-nya masukkan 95. Masukkan ke sini. Ditambah 3 kali 95. Jadi sama dengan 2B di sini. 3 kali 5 15. 3 kali 5 ini kali 15 27 285. 285 tambah 15 itu 300. Jadi di sini 2B. Berarti nilai B-nya adalah 300 bagi 2 150. Nah, ini sudah kita dapatkan. Sudah kita dapatkan secara komplit. Jadi panjang A ditambah panjang B ditambah panjang C. A-nya adalah 5, B-nya 150 dan C-nya 95. Jadi panjang totalnya adalah 5 tambah 95 itu 150. Jadi 250 cm. Ini ikannya
besar ya. 250 cm itu berarti 2,5 meter.